Tanpa pasokan Rusia, cadangan gas Italia hanya cukup untuk beberapa bulan. Con il contributo di attori pubblici e privati, di individui singoli come di collettività. Il premio Nobel per la pace attribuito al programma alimentare mondiale è chiara e apprezzata indicazione in questo senso. Tutti siamo chiamati a perseguire insieme, con coerenza e con determinazione, atteggiamenti che concorrono all'attuazione dell'Agenda 2030. Saluto in particolare. Italia tampaknya masih belum bisa melepaskan ketergantungan gas dari Rusia. Kalaupun harus menghentikan impor gas dari Moskow, negeri bisa itu harus mampu mendapatkan sumber energi alternatif yang memadai. Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani berpendapat negaranya bisa saja bertahan hidup tanpa tambahan impor gas alam Rusia untuk beberapa bulan ke depan. Dan itu bisa terjadi berkat cadangan energi yang cukup di Italia. Jika kita harus segera menangguhkan impor Rusia, maka beberapa bulan ke depan tidak akan kritis karena kita memiliki cadangan. Mereka memang tidak besar tapi cukup besar untuk bertahan hidup dalam beberapa bulan mendatang. Demikian katanya. Cingolani menuturkan dia tetap berhubungan dengan mitra Eropa seperti Jerman dan Prancis setelah Moskow menuntut agar para importir Eropa membayar rubel untuk gas alam yang mereka beli dari Rusia. Saat ini pemerintah Italia telah menjajaki opsi untuk memperoleh sumber gas alam dari Aljazair, Azerbaijan, Tunisia, dan Libya untuk persediaan menjelang musim dingin. Menteri Luar Negeri Rusia Luigi Di Maio juga telah mengunjungi negara-negara kaya hidrokarbon sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri ketergantungan pada Rusia. Pada Kamis 31 Maret pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret terkait jual beli gas Rusia. Menurut dekret itu, setiap pembelian asing harus membayar gas Rusia dengan rubel mulai Jumat 1 April. Kontrak pembelian akan dihentikan secara sepihak oleh Moskow jika pembeli tidak bersedia membayar dengan mata uang Rusia itu. Dekret yang dikeluarkan Putin kali ini sebagai balasan atas sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara-negara Barat, AS dan Uni Eropa terhadap Rusia menyusul serangan pasukan Moskow ke Ukraina sejak Februari lalu. Rusia melalui Presiden Vladimir Putin pada 23 Maret 2022 kemarin resmi memutuskan untuk menjual gas ke negara-negara tertentu menggunakan mata uang negaranya, rubel. Menghadapi itu, Jerman dan Italia pun dilanda kecemasan mengingat mereka merupakan negara-negara yang tidak bersahabat dengan rubel Rusia. Dan Italia juga kebingungan untuk menghadapi pembayaran gas Rusia dalam mata uang rubel. Rusia melalui Presiden Vladimir Putin pada 23 Maret kemarin resmi memutuskan untuk menjual gas ke negara-negara tertentu menggunakan mata uang negaranya. Menghadapi itu, Jerman dan Italia pun dilanda kecemasan mengingat mereka merupakan negara-negara yang tidak bersahabat dengan rubel Rusia. Tim Kohler, Kepala Asosiasi Industri Zukunfgas, mengatakan, kami menerima pesan bahwa Rusia ingin membayar pasokan gas hanya dalam rubel dengan kebingungan besar. Kohler juga menambahkan bahwa belum memungkinkan untuk memprediksi konsekuensi dari perubahan itu. Sementara itu, Italia juga dilanda kebingungan yang sama dengan Jerman. Penasehat ekonomi Perdana Menteri Italia Francesco Giviasi mengatakan, pemerintah Italia belum membuat keputusan apapun mengenai pembayaran gas Rusia dalam rubel. Ia berpendapat kita harus membayar dalam euro karena pembayaran dalam rubel akan menjadi cara untuk menghindari sanksi. Publik Rusia menanggapi pernyataan Italia, kami tidak menawarkan dan kami tegaskan, Anda membutuhkan gas dan kami membutuhkan rubel. Anda tidak menyukainya? Cari penjual gas dengan euro. Demikian kata akun Kolja. Di mana kerugian AS dan Uni Eropa atas sanksi pada Rusia? Mengapa orang Uni Eropa dan AS yang dikenal sebagai tempat orang mendapatkan ilmu pengetahuan modern, tapi cara berpikirnya sangat keterbelakangan berkaitan dengan penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia, bukan berarti dia mendukung Rusia. Mengapa orang Uni Eropa dan AS yang dikenal sebagai tempat orang mendapatkan ilmu modern, tapi cara berpikir sangat keterbelakangan berkaitan dengan penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia, bukan berarti saya mendukung. Sementara itu, OMV Austria juga mengatakan akan terus membayar gas Rusia dalam euro. Menurut pimpinan perusahaan, mereka tidak memiliki dasar kontrak lain. Nilai tukar rubel terhadap dolar Amerika Serikat juga mencatatkan penguatan bulanan tertinggi pada akhir perdagangan pada Rabu waktu setempat, dilansir dari Reuters. Pada Kamis, penguatan itu terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengalihkan penjualan gas bumi menggunakan mata uang rubel. Hal itu diterapkan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Rusia. Kurs rubel berakhir menguat dengan bergerak ke bawah level RUB 100 per US dollar. Penguatan itu diketahui masih jauh dari pelemahan rubel yang mencapai lebih dari 22% tahun ini. Sanksi-sanksi barat juga dapat membuat Rusia terisolasi di pasar keuangan. Hal ini menyebabkan mata uangnya
terdepresiasi cukup dalam. Setelah pengumuman Putin, harga gas bumi melonjak tajam di tengah kekhawatiran krisis energi di Uni Eropa. Ini upaya otoritas Rusia untuk menekan negara-negara barat dengan memaksa membeli gas menggunakan rubel dengan manfaat tambahan mendukung nilai mata uang, kata Limpich ekonom di Capital Economy. Rubel menguat 6% menjadi 97,7 per US dollar, terkuat sejak 2 Maret 2022. Terhadap euro, rubel terapresiasi 6% menjadi 108,01 per euro. Rusia juga telah menyusun daftar negara-negara tidak bersahabat lantaran telah menerapkan berbagai sanksi. Daftar negara itu yakni Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Inggris, Jepang, Kanada, Norwegia, Singapura, Korea Selatan, Swiss, dan juga Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengatakan, Rusia hanya akan menerima mata uang rubel untuk pembayaran gas dari negara-negara tak bersahabat, termasuk semua negara anggota Uni Eropa. Langkah ini diambil sebagai setelah Rusia menerima banyak sanksi atas invasi ke Ukraina. Saya telah memutuskan untuk mengimplementasikan serangkaian kebijakan pada pembayaran untuk pasukan gas kami ke negara-negara tak bersahabat ke rubel Rusia, kata Putin. Ia memerintahkan agar perubahan segera diimplementasikan dalam waktu 1 pekan. Putin juga mengatakan, Rusia akan berhenti menerima pembayaran dengan mata uang lain yang selama ini telah dikompromikan. Rusia juga akan terus memasok gas dalam volume yang telah ditetapkan dalam kontrak sebelumnya. Ia juga menggambarkan pembekuan aset Rusia di luar negeri tidak sah. Putin mengatakan, Amerika Serikat dan Uni Eropa juga telah mendeklarasikan kegagalan nyata pada obligasi mereka terhadap Rusia. Sekarang, semua orang di dunia tahu obligasi pada dolar dapat digagalkan. Tak lama setelah pengumuman ini, disampaikan nilai rubel menguat terhadap dolar AS dan juga euro.